Oke, bagaimana, siap semua? Sudah siap? Siap apa? Siap terima materi ya? Oke. Waktu dan tempat kita persilakan kepada Bang Barka. Oh ya, ini Bang Barka. Kita kan baru pertama kali ketemu nih ya. Saya juga baru sempat, mungkin di antara teman-teman ini ada fans-fansnya Bang Barka di Instagram, apalagi. Tepuk tangan buat fansnya Bang Barka mana? Angkat tangan. Rugi, jadi saya pastikan Bang Barka pasti akan buat story di malam ini atau besok. Pastikan kalian muncul di story-nya Bang Barka. Oke. Nah, kita lanjut. Kita berbicara mengenai Bushcraft. Bushcraft juga, apalagi tentunya saya juga sangat masih tabu ya, masih baru mau belajar atau baru mau paham mengenai mau tahu tentang Bushcraft itu sendiri. Nah, padahal saya yakin teman-teman juga sudah tahu, sudah pernah mendapatkan ilmu atau pelajaran di masing-masing organisasinya mengenai ilmu-ilmu survival. Nah, Bushcraft itu sendiri, setahu saya adalah teknik-teknik di mana bagian dari survival itu sendiri kan? Ya kan? Itu bisa dibilang betul, bisa dibilang enggak. Enggak juga. Oke. Artinya bisa dikomunikasiin berarti. Nah, itu antara tengah-tengah. Kalau misalnya menurut saya ya, karena si Bushcraft itu sendiri belum ada pakem yang menyebutkan Bushcraft itu seperti apa. Terus alat-alatnya pun sama, belum ada paket Bushcraft itu harus pakai apa. Oke, berarti ilmu Bushcraft itu bisa dibilang cabang dari kegiatan alam bebas. Alam bebas. Betul. Oke. Jadi penasaran semuanya? Oke, untuk itu kita kasih kesempatan buat Bang Barka. Oke. Kita berbicara tentang Bushcraft ya. Bushcraft itu sendiri, kalau misalnya diartikan secara harfiah, itu adalah kerajinan semak ya. Karena bush itu adalah semak dan craft itu adalah kerajinan atau seni. Nah, dari nama itu, sebenarnya si Bushcraft itu sendiri bukan hal yang baru di dunia. Kita nggak berbicara tentang Indonesia, tapi dunia. Di dunia itu bukan hal baru untuk Bushcraft itu sendiri. Karena nenek moyang kita dulu melakukannya. Manusia itu tercipta lebih dulu mana sama korek? Manusia atau korek? Kalau misalnya seperti itu, dulu nenek moyang kita menyalakan api pakai apa? Itu dalam istilahnya itu apa? Kalau survival itu apa ya? Lebih global. Kalau berbicara tentang survival, bertahan hidup. Karena kalau misalnya kita berbicara tentang survival, saya di sini pun survival untuk mencari makan, untuk tetap bertahan hidup. Nah, Bushcraft itu sendiri lebih mengerucutkan kegiatan luar ruangan untuk bertahan hidup. Lebih tepatnya untuk mempermudah hidup. Kalau bertahan hidup itu saya rasa insting setiap makhluk hidup ya. Insting untuk bertahan hidup itu adalah semua makhluk hidup melakukannya. Kalau misalnya ada istilah seperti ini, kalau misalnya kerja hanya sekadar bekerja, monyet pun bekerja untuk mencari makan. Nah, seperti itu. Nah, jadi Bushcraft itu sendiri adalah sebuah kegiatan di mana kegiatan tersebut akan memudahkan kita di kemudian hari. Seperti contohnya nih bangku ini, kursi ini. Ini adalah salah satu karya yang dibuat dalam seni Bushcraft. Itu adalah untuk memudahkan kita untuk nantinya duduk biar tidak di mana saja dan lain-lain seperti itu. Terus ada yang namanya kuksa atau gelas tradisional. Itu akan memudahkan kita untuk minum dan lain-lain kalau misalnya di alam terbuka, karena waktu istilah Bushcraft itu tercipta di tahun 90-an, 1990. Itu muncul istilah Bushcraft oleh Mort Kosinski dan Lesidin. Itu sebetulnya itu acara TV ya, acara TV di luar sana. Itu mulai muncul istilah Bushcraft dan lebih dikenalkan lagi kepada dunia itu oleh John Mears. Lebih diinikan lagi, lebih dipopulerkan lagi istilah Bushcraft, terus kayak teknik-tekniknya seperti apa. Kalau misalnya kalian ada yang tahu Flint and Steel nggak?
teknik perapian clean and steel. Nah itu ternyata ketika saya di daerah saya di Sunda, di Jawa Barat, ternyata itu sudah ada sejak nenek moyang kita. Namanya saja yang berbeda. Namanya saja yang berbeda. Betul, kalau misalnya di saya itu namanya gandausi. Yang artinya itulah si buskraf ini adalah kearifan lokal. Prakteknya gimana? Prakteknya nanti ada. Itu adalah istilah ya, buskraf itu istilah. Untuk lebih gampangnya lagi kita berkegiatan. Kalau misalnya tidak ada istilah mungkin kita susah. Karena untuk camp aja sendiri itu adalah istilah kan. Nah, jadilah istilah buskraf. Nah, kesini mulai masuk Indonesia itu tahun 2010 sih. Tapi itu baru sedikit saja yang melakukan kegiatan buskraf itu sendiri. Nah, saya bisa lebih banyak. Nah, saya sendiri mengenal buskraf itu dari tahun 2015 dan mempelajarinya sampai bisa praktek itu tahun 2017. Artinya 2 tahun saya mempelajari teknik-teknik untuk buskraf, apa saja yang perlu disiapkan dalam buskraf. Karena saya itu tipe orang yang nggak mau mati konyol ketika berkegiatan. Seperti kayak ingin mendaki gunung A, itu saya lama sekali mempersiapkannya karena saya harus menyiapkan data dan informasi dari gunung tersebut. Saya harus manajemen logistik, saya harus bagus dan lain-lain. Seperti itu. Jadi saya menyiapkan dulu. Nah, kesini banyak yang bertanya tentang buskraf. Pas saya baca literasinya, ternyata si buskraf itu adalah istilah yang diambil dari kegiatan suku San. Ada yang pernah nonton film komedi God Must Be Crazy nggak? Tahun berapa? Yang itu, yang komedi yang di Afrika. Oh iya, yang botol disangka Tuhan. Benar. Nah itu Nick Shaw pemainnya tuh. Itu The God Must Be Crazy. Itu adalah suku San. Nah si buskraf itu sendiri pertama tercipta itu dari adaptasi dari suku San, dari keseharian suku San yang ada di Afrika itu. Nah jadilah buskraf karena mungkin terciptanya itu di gurun, di daerah gurun yang tidak ada hutan. Ya jadilah bus semak. Ya semak kan, bus itu kan semak. Jadilah tercipta istilah buskraf. Nah sedangkan si suku-suku tersebut adalah suku yang nomaden ya. Artinya berpindah-pindah. Dia selalu ketika berpindah dia selalu bikin kayak shelter, terus perapian yang nggak pernah pakai yang modern dan lain-lain. Mereka masih berburu, masih kayak botani, zoologi praktis. Seperti itu. Nah itulah buskraf yang sesungguhnya artinya di negara kita juga, bahkan di Sulawesi ini sendiri, nenek moyang kita sudah melakukannya. Menurut saya buskraf itu sendiri penting loh. Penting karena sadar tidak sadar kita manusia sudah terlalu ketergantungan dengan teknologi. Artinya kita sudah dimudahkan dengan adanya korek, dengan adanya kompor, dengan adanya tenda dan lain-lain. Tanpa sadar kita tuh tidak pernah berpikir bagaimana caranya ketika si tenda itu hilang kita bisa membuatnya tanpa alat-alat yang modern. Contohnya saya pernah makin jatuh cinta dengan buskraf itu ketika 2019. Sebelumnya pun saya sudah melakukannya, tapi makin jatuh cinta ketika kemarin ada yang namanya pandemi, ada virus corona masuk ke Indonesia. Saya berpikir kalau misalnya virus itu lebih berbahaya dari apa yang kita bayangkan, misalnya memusnahkan 90% manusia yang ada di bumi, yang artinya teknologi ini nggak akan bisa diperbaharui. PLN tidak ada yang maintenance, terus Pertamina tidak ada yang maintenance karena semuanya sudah hilang. Tersisalah kita mungkin dari setiap pulau di Indonesia ini sekitar 5 orang atau misalnya 10 orang, bagaimana bisa terus bertahan hidup. Karena teknologi ini tidak akan terus berkelanjutan tanpa ada maintenance, tanpa terus-terus diperbaharui. Itu tidak akan bisa bertahan hidup kalau misalnya kita tidak menguasai teknik-teknik bertahan hidup. Ya contohnya yang dipelajari oleh buskraf ini. Seperti kenapa sih banyak sekali yang bertanya di komentar YouTube atau Instagram, kenapa sih sulit-sulit mau masak aja harus nyalain dulu api dengan teknik bow drill, harus ribet gitu. Itu adalah seni gitu, maksudnya kita melestarikan kearifan lokal. Dan
sebetulnya saya pun kemana-mana tetap bawa korek, tetap ya. Itu harus ada backup gitu, maksudnya saya kalau misalnya berkegiatan di hutan itu harus selalu bawa 2 atau 3 korek gas, terus kayak korek manual juga bawa dan lain-lain. Tapi pernah satu kejadian di tahun 2016 ketika saya berkegiatan, hujan turun terus karena waktu itu kita cuman bawa korek yang manual, itu basah dan tidak bisa berguna, maksudnya tidak bisa menyala ya. Nah, di situ saya mulai berpikir kalau misalnya saya tidak punya korek, saya tidak bisa menyalakan api karena waktu itu belum pernah kepikiran tentang menyalakan api dengan bow drill, dengan flint and steel, terus memanfaatkan yang ada di hutan dan lain-lain. Saya belum mempelajari sedalam itu gitu. Nah, mulai dari situ barulah saya mulai menyadari kalau misalnya teknik-teknik tentang bertahan hidup atau yang kita sebut kearifan lokal nenek moyang kita itu berguna untuk kita terus melestarikan itu. Yang sekarang itu istilahnya bushcraft. Karena ketika saya bertanya kepada kakek-kakek yang ada di satu daerah gitu, pada lain gimana sih dulu, kehidupan dulu itu seperti apa dan lain-lain. Selain nanya tentang perang ya Kak, karena waktu sekarang kita tuh penasaran dengan kakek-kakek yang umurnya 80 tahun, artinya mereka merasakan gimana kejadian perang dan lain-lain. Saya tuh bertanya tentang bertahan hidupnya mereka tuh seperti apa kalau misalnya teknologi belum ada. Nah, mereka ceritakan lah, karena dulu mereka selalu pasti bergantung dengan hutan, karena itu adalah sumber makanan mereka, itu adalah sumber apapun ada di hutan gitu, di alam. Nah, seperti itu. Dan itu mulai tertarik, mulai menggali-gali lagi setiap datang ke daerah A, B, C, dan D, selalu menanyakan tentang teknik-teknik bertahan hidup kepada orang tua kita terdahulu. Seperti itu. Nah, kesini saya mulai dalam terus-terusan berkegiatan hingga saya aplikasikan di Mapala juga. Saya aplikasikan di mana saya selip-selipkan teknik-teknik itu. Walaupun di Mapala tuh ada yang namanya survival, teknik survival. Tapi menurut saya itu jauh, itu penting banget teknik survival juga. Karena di survival itu mempelajari juga tentang botani, tentang zoologi, dan PPGD, terus kayak apapun itu dipelajari. Tapi kalau misalnya orang awam mendengar kata survival atau bertahan hidup, mereka langsung berpikirnya itu lebih jauh dari ini gitu loh. Ini selain penggiat ya, selain penggiat alam. Kalau penggiat alam kan dia sudah tahu kalau misalnya survival itu seperti ini, tapi orang yang lebih awam itu bakalan berpikir lebih jauh dari itu. Nah, sedangkan sekarang ada istilah baru bushcraft, mereka cenderung lebih tertarik dan mendengarkan apa itu bushcraft. Nah, pas saya telusuri juga, ternyata di luar negeri ini si bushcraft ini emang sudah diajarkan. Kalau misalnya di kita kan pramuka, dan di sana pun sama, tapi lebih mendalam lagi. Jadi si anak kecil tuh sudah diajarkan ilmu untuk bertahan hidup. Kalau misalnya digigit ular harus seperti apa, kalau misalnya korek hilang harus seperti apa dan lain-lain. Sehingga akhirnya mereka lebih teredukasi. Dan sepertinya ini yang harus kita lakukan ya, maksudnya generasi muda kita harus melakukan seperti itu gitu loh. Harus mempelajari lagi tentang bushcraft ini sendiri gitu. Karena menurut saya itu penting untuk semuanya. Ketika emang kita ditempatkan dalam posisi yang tidak menguntungkan, kita masih punya chance lebih gede gitu untuk bisa melewati itu. Mungkin seperti itu kalau misalnya untuk bushcraft ya. Kalau untuk bushcraft itu sendiri, dia fokusnya kemana, Bang? Ke teknik-tekniknya, maksudnya apakah hanya untuk buat bipak aja atau hanya ada terbatas gitu? Sebetulnya yang seperti saya sudah bilang belum ada pakem untuk bushcraft itu sendiri ya. Mau kalian bawa tenda, mau kalian pakai carriel, misalnya carriel A, carriel B, merek A, merek B, itu belum ada pakem tentang ke situ. Yang penting kalian tahu tekniknya seperti apa. Ketika kalian di lokasi, kalian menyiapkan apa yang bisa membantu kalian di kemudian hari, ya itulah bagian dari bushcraft. Jadi istilahnya bushcraft itu ada yang bilang kayak gini, bushcraft itu adalah survival yang direncanakan. Betul, karena belum ada pakemnya itu sendiri. Jadi maksudnya survival yang direncanakan itu kalau misalnya orang yang benar-benar jadi survivor, itu orang yang tersesat tanpa dia inginkan,
dalam keadaan terpaksa dan lain-lain, mereka harus bertahan hidup. Itu yang dinamakan survivor kan. Nah sedangkan bushcraft ini sendiri, mereka menyiapkan segala sesuatunya untuk yang mereka bilang tersesat. Seperti itu. Cuman ada, kenapa saya nggak terlalu menggebu-gebu mensosialisasikan bushcraft itu sendiri, karena saya takut semakin saya terus-terusan update, ya semakin orang melakukannya gitu loh. Tapi saya pikir nggak semua orang yang punya keterampilan untuk bertahan hidup bisa melakukan ini. Ketika orang bilang, ah ternyata bushcraft itu gampang, tinggal ke hutan gini, tanpa mereka memikirkan tentang navigasi, tentang apa sih area yang mereka kunjungi dan lain-lain, top predator apa yang ada di area tersebut, terus sumber airnya seperti apa. Kan ada di berbagai belahan di Indonesia itu ada yang airnya tidak layak diminum dan lain-lain, hingga akhirnya kita kan harus mencari minuman dari sumber mata air yang lain gitu, seperti di pohon, di akar dan lain-lain. Nah yang saya takutkan tuh seperti itu, kalau misalnya mereka tidak mempelajarinya, mereka akan cenderung asal-asalan gitu loh. Makanya ini tugas saya, tugas kalian, tugas kita semua juga gitu, untuk kalau misalnya melakukan kegiatan harus memperhitungkan, harus menyiapkan segala sesuatunya sedetail mungkin. Karena ini ya, kegiatan luar ruangan itu adalah kegiatan yang dimana nyawa kita tuh jadi taruhannya. Itu sangat berbahaya apapun itu. Makanya kenapa kegiatan luar ruangan alat-alatnya itu mahal. Semuanya ya, dari oran, terus dari rock climbing, dari manapun itu pasti mahal-mahal. Harga alat-alat rock climbing berapa sih? Itu mahal-mahal, kayak dari karabiner, terus sepatu dan lain-lain. Itu karena yang kita pertaruhkan itu adalah nyawa. Termasuk kegiatan bushcraft itu sendiri, kegiatan mendaki gunung, seperti itu. Jadi jangan menyepelekan. Jadi gini, guru saya bilang, pelatih saya namanya Kang Os, bilang angin di gunung tidak akan pernah sama dengan angin di kota. Walaupun sama ya, maksudnya anginnya seperti itu. Hujan di gunung jangan samakan dengan hujan di kota. Artinya sama, hujannya itu air. Misalnya nggak terlalu deras, sama di kota tidak terlalu deras, di gunung pun tidak terlalu deras, tapi ancamannya berbeda. Karena ketika di gunung itu ancamannya itu akan banyak sekali, dari suhu, dari ranting-ranting yang berpotensi jatuh di atas, itu akan banyak sekali ancaman. Itu yang harus kita perhitungkan. Jadi ketika kalian berkegiatan di luar ruangan, tolong kalian siapkan segala sesuatunya itu sematang mungkin, dari lokasi yang akan kalian kunjungi dan dari berapa lama kalian akan berkegiatan di situ. Terus jangan lupa selalu mengabari orang-orang terdekat ketika kalian berkegiatan. Contohnya kayak gini, saya mau berkegiatan di sini, saya itu pasti ngabarin orang-orang terdekat saya kalau saya mau ke sini sekian lama. Misalnya 3 hari saya mau di sini. Jadi ketika saya lebih dari 3 hari, mereka akan mencari saya. Itu penting. Karena pada dasarnya kalau misalnya kita berkegiatan 3 hari di sana, kita akan stay di sana. Ketika masuk ke 4 ke 5, kalian akan mulai bergerak, dan itu akan menyusahkan tim pencari. Kalau misalnya kita selama 3 hari kita datang ke sana berkegiatan 3 hari, tim pencari mulai bergerak, artinya tim pencari tidak akan melakukan penyisiran lebih jauh dari itu. Itu kalau dikerucutkan, itu menggampangkan gitu, memudahkan untuk tim pencari ketika amit-amit kita ada apa-apa. Karena kita tidak akan pernah tahu, lagi trekking pun kita masih bisa tersesat karena kita terus-terusan melihat ke bawah, terus-terusan merunduk lihat ke bawah, akhirnya kita salah jalan. Ketika kita panggil teman-teman kita yang satu rombongan, mereka sudah tidak dengar, kita tidak dengar, itu akan mulai panik dan itu akan mulai terjadi beberapa reaksi tubuh kita untuk panik. Oke. Nah jadi begini Bang Barka, ini kan teman-teman yang hadir adalah pegiat alam semua nih, dari beberapa sekian banyaknya teman-teman kita. Nah mungkin teman-teman kalau sudah dapat ilmu hari ini, sudah dapat ilmu, salah satu ilmu dari skillnya bushcraft, bukan berarti setelah mereka dapatkan ilmu itu bisa langsung diaplikasikan, atau memang ilmu ini penting untuk kita
dapatkan bisa dan apa namanya bisa kapan saja digunakan? Iya, itu bisa kapan aja kita gunakan ya ilmu-ilmu kayak saya tuh sering ya ini apa sih agak kocak ya kalau misalnya kan saya ngekos. Iya. Ketika gas di kosan itu habis, saya sering loh mengaplikasikan ini teknik-teknik ini. Saya ambil beberapa ranting, saya masak mulai pakai perapian dan lain-lain. Itu sedikitnya itu membantu saya biar terus bergerak gitu kan. Kalau misalnya tidak bisa itu ya udah kita tiduran aja nggak produktif dan lain-lain. Padahal itu salah satu cara untuk terus-terusan mengasah. Dan ingat ya, teknik itu harus selalu diasah. Ketika kita tinggalkan, kita tidak melakukannya dalam waktu yang cukup lama, itu akan menyusahkan kita lagi. Karena kita harus beradaptasi lagi. Padahal sebenarnya gampang Bang. Sebenarnya gampang kalau udah bisa. Enggak, maksudnya gampang pindah ke sebelah aja minta korek. Iya, padahal gampang. Tapi gampang kan? Itu cara saya untuk melatih diri saya agar terus-terusan melakukan kegiatan tersebut gitu. Teknik-teknik tersebut. Jadi itu tidak, maksudnya kayak tiba-tiba pengen kayak cobain ball drill, cobain clean and drill, cobain kayak firewall dan lain-lain. Intinya di situ berarti bukan Bootstrap ini sebenarnya kalau kita lihat kadang-kadang menyusahkan atau kadang bikin repot kan, apalagi berhubungan di kegiatan alam kan. Betul. Kan orangnya bilang begitu. Betul. Maksudnya yang membuat atau membuat kita betah dengan kegiatan-kegiatan Bootstrap ini apa nih? Karena itu beda dari yang lain. Karena menurut saya itu berlibur untuk